Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seldi Janetias. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 dari Universitas Islam Majapahit. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik diskusi. Seperti apakah ya? Lanjut simak videonya. Teknik penyajian pelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Pengertian lain adalah sebagai teknik untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar pembelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami, dan digunakan oleh siswa dengan baik. Metode atau teknik yang digunakan untuk memotivasi siswa agar mampu menggunakan pengetahuan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi ataupun untuk menjawab suatu pertanyaan akan berbeda dengan metode yang digunakan untuk tujuan agar si siswa itu mampu berpikir dan mengemukakan pendapatnya sendiri di dalam menghadapi segala persoalan. Sendiri di dalam menghadapi segala persoalan, setiap jenis teknik penyajian hanya sesuai atau tepat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai standar pemahaman setiap teknik penyajian adalah A. Adanya pengertian apa yang dimaksud dengan teknik penyajian. B. Harus merumuskan tujuan-tujuan apa yang dapat dicapai dengan teknik penyajian yang digunakan untuk itu. C. Bila teknik penyajian itu dapat digunakan secara efisien dan efektif atau tidak. D. Apakah teknik penyajian itu memiliki kelebihan dan keterbatasan? E. Dalam penggunaan teknik penyajian itu apa dan bagaimana peran guru atau instruktur dan bagaimana peran siswa itu? F. Harus menempuh langkah-langkah yang bagaimana sehingga penggunaan teknik penyajian itu dapat berhasil dan berdaya guna. Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Di dalam diskusi ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat. Terjadi tukar-menukar pengalaman, informasi, menyelesaikan masalah, dan dapat juga terjadi semuanya itu secara aktif dan tidak ada yang pasif sebagai pendengar. Persyaratan teknik diskusi. Yang pertama, harus ada anggota kelompok yang akan terlibat dalam sebuah diskusi. Dan yang kedua, topik yang hendak ingin dibicarakan. Yang ketiga, berlangsung dalam interaksi tatap muka atau secara langsung. Dan yang keempat, ada tujuan bersama yang hendak ingin dicapai secara bersama melalui sesuatu pertukaran pikiran. Dan yang kelima, berlangsung dalam suatu proses yang sistematis, mulai dari perbukaan atau pendahuluan, pembahasan atau pertukaran pikiran, dan kesimpulan hasil dari diskusi yang dijalankan. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk teknik diskusi itu bagaimana? Bentuk-bentuk teknik diskusi. Dan yang pertama, work group. Kelas merupakan satu kelompok diskusi. Work group yang ideal itu apabila jumlah anggota itu tidak lebih dari 15 orang. Yang kedua, bus group. Satu kelompok besar dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, terdiri atas 4-5 orang. Dan yang ketiga, panel, yaitu suatu kelompok kecil biasanya terdiri dari 3-6 orang. Dan yang keempat, syndicate groups, yaitu suatu kelompok kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri atas 3-6 orang. Dan yang terakhir, brainstorming group, yaitu kelompok menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai pendapatnya. Sekian atas penjelasan saya tadi mengenai teknik diskusi itu apa saja dan bagaimana. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam pengucapan saya tadi, mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Dan terima kasih atas waktunya yang telah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.